Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Di video kali ini kita akan coba membahas terkait transaksi, di mana transaksi ini biasanya kita lakukan di restoran, di kafe, atau di tempat-tempat makan yang lainnya. Untuk kali ini kita beri nama segmen Yuk Kita Cari Tahu, check it out, tonton sampai dengan selesai. Sharing yuk! Oke, teman-teman, teman-teman sadar nggak sih kalau misalkan kita transaksi gitu di restoran, di kafe, atau tempat lain-lainnya gitu. Jadi pada saat biasanya kita kalau misalkan setelah close bill gitu ya, pasti kita akan diberikan yang namanya receipt terkait pembelanjaan. Nah, mungkin teman-teman ada yang apa ya, sadar, ada juga yang belum sadar. Nah, mungkin di video kali ini coba saya akan sampaikan kita terkait pembelajaran apa sih bedanya resip yang muncul di restoran maupun di apa namanya kafe. Biasanya cuma ada dua. Pertama, ada yang menetapkan yang namanya service charge. Yang kedua, ada yang tidak menetapkan service charge. Nah, yang benar yang mana sesuai dengan aturan yang berlaku saat ini, gitu ya. Jadi, ini di tangan saya itu ada tiga kebetulan ya. Ada tiga untuk yang apa namanya transaksi. Ini bukti transaksi. Ini semuanya di restoran atau di kafe ya, yang saya dapatkan dalam pembelanjaan saya. Nah, di dalam dua nota ini ada salah satunya adalah yang mendapatkan service charge, ada yang tidak mendapatkan service charge. Mungkin yang mendapatkan service charge ini sebelah kanan saya, yang tidak mendapatkan service charge ini sebelah kiri saya. Loh, kok bisa kayak gitu ya, teman-teman? Kenapa ada restoran yang menerapkan dan restoran yang tidak menerapkan? Ya, mungkin teman-teman perlu diketahui bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Ketenagakerjaan untuk dikeluarkan tahun 2016 nomor 7 tentang uang servis pada usaha hotel dan usaha restoran di hotel, maka maka restoran yang bukan di hotel per tahun 2016 dengan diterbitkannya ketentuan tersebut, maka sudah tidak diwajibkan lagi adanya service charge. Tetapi setelah pelaksanaannya sampai saat ini itu masih ada yang menggunakan service charge. Service charge ini beraneka ragam. Ada yang 5%, ada yang 7,5%. Itu akan kembali ke perusahaannya masing-masing. Dulu memang betul, pada tahun 99 ada peraturan Menteri Tenaga Kerjaan yang mengatur hal tersebut. Namun saat ini sudah dilakukan pembatalan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2016. Dulu yang tahun 2000 tahun 99 itu adalah nomor 2 garis miring men garis miring 99 peraturan tentang pembagian uang servis pada hotel, restoran atau jasa usaha para wisata lainnya. Nah, oleh karena itu, dulu memang betul diperbolehkan. Restoran yang ada di mall, kafe yang ada di mall, itu ada service charge. Tapi dengan diterbitkannya ketentuan perundang-undangan tahun 2016, maka yang berhak mendapatkan uang servis itu adalah hotel dan restoran yang ada di hotel. Mungkin teman-teman pernah makan di salah satu hotel mewah gitu ya. Nah, restorannya pasti akan memberikan yang namanya service charge. Tetapi kalau teman-teman makannya di mall, di kafetaria, ataupun di tempat-tempat lain, maka itu seharusnya sesuai dengan peraturan perusahaan, peraturan pemerintah tidak lagi wajib mengadakan uang service charge tersebut. Nah, gimana nih? Gitu kan kalau misalkan ada perusahaan yang masih menerapkan service charge. Mungkin ini sebagai tips aja bagi pemilik perusahaan bahwa jika memang perusahaan itu akan tetap memberikan service charge, mungkin serasa lebih baiknya service tersebut dimasukkan ke dalam satuan harga. Sehingga gitu ya, sehingga
pada saat bill diterbitkan bahwa tidak ada yang namanya service charge. Jadi hanya nilai transaksi ditambah pajak PB1 sebanyak 10% sama dengan nilai yang wajib dibayar oleh customer atau klien, seperti itu. Ya, tetapi kalau misalkan itu sudah dimasukkan dalam ke harga, segala bentuk service charge sudah tidak ditagihkan lagi ke customer. Dan lucunya juga ada salah satu pengalaman saya pribadi, ada salah satu restoran yang ada di mall, walaupun kita take away itu dikenakan service charge, padahal kita tidak menerima service, seperti itu. Emang biasanya service charge itu buat apa? Service charge itu biasanya itu adalah untuk kehilangan. Kalau kita bisa sebut adalah loss and breakage. Jadi ada kerusakan, kehilangan, itu akan diambil dari penggantiannya dari service charge. Nah, sisanya baru akan didistribute ke seluruh karyawan yang terlibat pada suatu restoran tersebut. Seperti itu. Mungkin sharing kali ini ya, jadi teman-teman tahu bahwa perbedaannya yang ada service charge dan tidak ada service charge sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru nomor 7 tahun 2016, bahwa yang selain hotel dan restoran di hotel tidak lagi dikenakan service charge. Ini semua kembali ke teman-teman semuanya untuk menyikapi terkait hal tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Dadah, sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa subscribe